Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau Kau masih izinkan kami untuk beribadah di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu bagi gereja kami, karena pada hari ini Tuhan, gereja kami genap berusia 14 tahun. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa atas gereja kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati gembala sidang kami. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberkati seluruh jemaat kami dan seluruh para pekerja Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan pujian kami. Karena Engkaulah Allah kami yang layak dipuji. Allah kami yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita katakan, amin.
kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerah-Nya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudus-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan.
menjadi doa dan harapan kami Tuhan. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi bangsa kami, negeri kami tercinta. Saudara-saudaraku, senang jumpa dengan saudara pada ibadah saat ini, walaupun kita masih melakukan ibadah online. Di hari ini merupakan hari yang istimewa. Yang pertama, kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-75 tahun. Kita syukuri negara ini dalam keadaan aman, masih terkendali walaupun COVID melanda dunia, melanda bangsa kita. Atas pimpinan Pak Jokowi, beliau dapat memampukan, mengendalikan, mengatur negeri ini baik hingga sekarang ini. Yang kedua, kita mengucap syukur untuk ulang tahun gereja yang ke-14. Tentu Tuhanlah gembala kita. Saya hanya menjadi suruhan Tuhan untuk mengembalakan saudara. Sudah 14 tahun untuk GBI Plaza Pasifik Kelapa Gading. Seluruh jemaat Palang dan Gading ikut rasa bersyukur atas ulang tahun ini. Karena itulah saudara, saya mengambil tema firman Tuhan dengan tema kemerdekaan sejati. Kemerdekaan sejati. Apa artinya? Artinya bahwa ada kemerdekaan yang tidak sejati, kemerdekaan yang semu, dan tentu ada kemerdekaan yang sejati. Semua makhluk hidup ingin memiliki hidup dalam kebebasan. Burung ingin terbang dengan bebas. Hewan hutan ingin berlari dengan bebas. Manusia pun termasuk kita ingin hidup dengan bebas tanpa tekanan, tanpa kesusahan, tanpa rasa sakit, tidak dikuasai dosa dan setan, dan tidak ditaklukkan oleh kematian. Saudaraku, ada orang mungkin berkata, untuk apa saya memerlukan kemerdekaan? Karena saya belum pernah dijajah orang, saya tidak pernah mengalami perbudakan. Tapi sesungguhnya saudaraku, walaupun saudara dan saya keturunan Abraham, bukan hamba siapa-siapa, tapi Alkitab mengatakan kita semua telah diperbudak oleh dosa. Roma mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, tunduk di bawah kuasa dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, telah menjadi budak atas dosa. Kalau sudah jadi budak atas dosa, akan jadi budak atas setan, atas segala kesusahan dan seterusnya. Kita telah diperbudak oleh dosa. Perbudakan dosa itu dimulai dan terjadi di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat 6 dan 7. Firman-Nya berkata, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, apalagi pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lalu wanita itu, Hawa itu, mengambil dari buah pohon itu dan memakannya dan memberikannya kepada sang suami si Hawa itu yang bersama dengan dia. Suaminya pun ikut makan. Itulah awal perbudakan terjadi. Dimulai dari seorang wanita, Hawa namanya. Dia memakan buah itu dan diberikan buah itu kepada Adam. Maka manusia dimulai dengan kejatuhan. Dimulai oleh mereka di bawah perbudakan dosa. Itu mulai awal perbudakan pertama. Manusia jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh dosa dan dikuasai oleh setan. Bukan sampai di situ, saudara. Perbudakan, penjajahan terus berlangsung. Sehingga terjadilah penjajahan oleh penyakit. Penjajahan oleh kesusahan mencari nafkah. Penjajahan, kesusahan berjerih lelah. Penjajahan, kerentaan, ketuaan, kelayuan, dan menjadi rentak, lapuk, dan akhirnya kita dijajah dan ditundukkan oleh maut. Namun manusia selama hidup adalah makhluk yang kreatif, makhluk yang cerdas, berusaha untuk mengatasi penjajahan hidup, berusaha untuk melepaskan dari penjajahan. Mulai ada manusia primitif mau melepaskan penjajahan dengan korban-korban, mengorbankan binatang hingga mengorbankan manusia. Kemudian manusia tidak puas dengan cara seperti itu, mereka bersemedi sambil berpuasa. Apakah dengan cara ini bisa membebaskan diri dari perbudakan? Tidak.
Perbudakan dosa tidak pernah bisa dibebaskan oleh semedi dan puasa. Perbudakan dosa pun tidak bisa dibebaskan dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita. Karena perbuatan baik dan amal jumlahnya tidak pernah sebanding. Jauh lebih banyak kesalahan dan perbuatan dosa kita daripada amal dan perbuatan baik. Bahkan tidak pernah ada kitab suci mengatakan perbuatan baik dapat menebus kesalahan kita, dosa kita. Perbudakan terperjalan. Mungkin ada berkata, oh dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat pemberian Tuhan. Justru saya ingin katakan kepada saudara, hukum Taurat diberikan Tuhan memperjelas bahwa manusia itu diperbudak oleh dosa. Manusia sudah tidak bebas lagi. Jadi hukum Taurat itu diberikan untuk memberikan keterangan, nih kamu telah berbuat salah, kamu telah dibawa kutuk, kamu telah dijajah. Coba kita lihat hukum Taurat. Kita coba banding, kita coba seleksi atau kita coba teliti dari hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan, jangan ada padamu ilah lain. Mungkin kita tidak melakukan pengilahan. Hanya Tuhan yang kita sembah. Kedua, jangan membuat patung dan menyerupai apapun dan sujud menyembah. Mungkin saudara tidak buat patung dan tidak menyembah kepada patung itu. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mungkin kita menghormati, menyebut nama Allah dengan rasa hormat. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Mungkin saudara menghormati Sabat, berhenti dari kesibukan di hari yang ketujuh, lalu mencari Tuhan. Yang kelima, hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu di bumi. Mungkin engkau adalah anak yang hormat dan menyayangi orang tuamu. Yang keenam, hukum Taurat mengatakan jangan membunuh. Mungkin seumur hidup engkau tidak pernah membunuh sesamamu. Yang ketujuh, jangan berzina. Mungkin engkau menghargai hidup tubuhmu dan engkau tidak berzina seumur hidupmu. Yang kedelapan, jangan mencuri. Mungkin engkau tidak pernah mencuri seumur hidupmu. Engkau mencari nafkah dan makan dengan keringatmu sendiri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Saya ragu dengan hukum ini. Saya loncat dulu yang ke-10. Jangan ingini milik orang lain. Kita nggak mau, kita tahu menghargai hak kita sendiri, menghargai hak orang lain, milik orang lain. Tapi yang ke-9 tadi, saya tidak pernah temukan satu manusia pun di bumi ini yang tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Kalau saya tanyakan kepada saudara sekalian yang mendengar firman hari ini, pernahkah seumur hidup kita tidak pernah berbohong? Jawabannya, tidak pernah. Pernah 1-2 kali, mungkin 3-4 kali, 10 kali, 20 kali. Saya beritahu pada saudara, Yakobus mengatakan, jika ada 10 hukum Taurat, 1 kita gagal melaksanakannya, maka yang 9 ikut gugur dengan sendirinya. Artinya, tidak ada satu manusia pun sanggup melakukan hukum Taurat. Maka kembali seperti saya katakan dari awal, hukum Taurat itu bukan untuk menebus dosa. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan memperjelas engkau orang berdosa, engkau diperbudak, engkau dijajah oleh kesalahanmu sendiri, oleh dosamu sendiri. Jadi bagaimana? Tuhan mengasihi kita. Dia melihat manusia tidak sanggup lagi untuk membebaskan diri dari perbudakan dosa, dari kuasa setan. Maka satu-satunya yang sanggup membebaskan kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan menjadi penebus. Dia turun ke bumi ini, dia menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 32 mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Kalimat yang lain dalam ayat yang ke-36, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul merdeka. Jadi kebenaran dan anak itu, kebenaran dan Yesus itu sama. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Jika kamu mengenal dan mengetahui kebenaran itu, firman-Nya lebih jauh, jika firman itu, kebenaran itu tinggal di dalam kamu dan menjadikan kebenaran itu Tuhanmu, Yesus itu Allahmu, maka kamu akan betul-betul merdeka. Mungkin engkau berkata, aku nggak pernah dibudak siapapun. Tapi dosamu memperbudak dirimu. Yang sanggup membebaskan engkau dari perbudakan dosa, ya Yesus itu. Kebenaran itu. Jadi kalau kebenaran dan Yesus itu ada dalam hidupmu, menjadi Tuhan Juru Selamatmu, maka engkau baru bisa dimerdekakan. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus itu tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah dikuasai oleh dosa.
karena dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Yesus tidak pernah tunduk pada dosa, tidak pernah tunduk pada kuasa iblis, tidak pernah kalah dengan kuasa kematian. Dia bangkit dari kematian. Dia itu kebenaran dan di dalam dia tidak pernah ada kesalahan. Itulah Yesus. Jadi Yesus bukan memberikan agama seperti kebanyakan agama lain. Tapi Yesus memberikan dirinya untuk membebaskan kamu melalui penebusan dan kematian dia di kayu salib. Saudara-saudaraku, Yesus satu-satunya. Hanya Yesus satu-satunya yang mampu memberikan kemerdekaan kepada kita. Kebebasan dari belenggu dosa, dari ikatan dosa. Lukas pasal yang keempat ayat 18-19. Roh Tuhan, kata Yesus, ada padaku. Oleh sebab itu Tuhan telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, yaitu kabar kebebasan dalam Yesus. Kepada orang-orang yang miskin, Allah telah mengutus Yesus untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat yang telah datang. Yesus datang ke dunia ini bersama dengan Roh Allah untuk membebaskan engkau dari kemiskinan, membebaskan engkau dari tawanan, membebaskan engkau dari penyakit dan kebutaan, membebaskan engkau dari penindasan-penindasan yang ada. Hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Yesus membebaskan kita sekali lagi dari kemiskinan, kesusahan, kebutaan, penyakit, tawanan, tekanan, kuasa dosa, dan kuasa setan. Dia membebaskan kita juga dari sakit penyakit dan kuasa kematian. Saudaraku, kalau kebebasan dimulai dari dosa, lalu mendatangkan penindasan, mengikat diri kita dengan penyakit, diperbudak kita oleh kuasa kesusahan, diikat kita oleh kuasa masalah, dan akhirnya kita tunduk pada kelayuan, kelapukan, dan tua. Akhirnya kita kalah dengan kematian. Yesus datang, dia menebus dosa kita, menjadi sumber dari perbudakan itu. Dosa kita ditebus, dibayar dengan kematian di kayu salib. Sakit kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Kemiskinan kita digantikan dan diberkati dengan hidup yang layak dan cukup. Kemudian kematian kita ditebus oleh kematian Yesus. Dan melalui kebangkitannya, setan pun ditundukkannya melalui kuasa nama Yesus. Beritakanlah ini, saudara. Beritakan kemerdekaan sejati di dalam Yesus. Untuk kehidupan di dunia ini dan untuk kehidupan di akhirat nanti. Tuhan memberkati. Berbahagialah saudara yang mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhanmu yang memerdekakan dan membebaskan engkau. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Di hari yang berbahagia, bersukacita, hari syukur kita. Mari kita berdoa dan tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami telah dengar firman-Mu singkat namun jelas, bahwa kemerdekaan hanya terjadi, kemerdekaan sejati terjadi pada Yesus Kristus. Kami bukan hanya diperbudak oleh kemiskinan. Kami mungkin tidak pernah diperbudak oleh bangsa apapun, oleh siapapun. Tapi sesungguhnya kami sudah diperbudak oleh dosa, lalu dilanjutkan oleh penyakit, oleh ketuarentaan, oleh masalah, oleh kesusahan, oleh iblis, dan akhirnya oleh kematian. Semua penjajah, memperbudak kami itu dikalahkan, ditebus oleh kematian Yesus. Kami bersyukur karena kami mendengar berita baik ini. Kami menerima Engkau Tuhan, kami membuka hati. Jadilah Tuhan kami, penebus kami, pembebas kami, pembebas sejati, pembebas dari lahir sampai batin, dari tubuh sampai jiwa roh kami. Dari di bumi ini, kehidupan dunia ini, sampai di akhirat. Bagimulah kemuliaan kekal selama-lamanya Tuhan. Kami berterima kasih untuk pembebas sejati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah, oh, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saudaraku, atas anugerah Tuhan, GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik yang diperjuangkan dari awal hingga yang ke-14 tahun. Saat ini, seluruh jemaat berulang tahun yang ke-14, saya ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita berdoa bersama-sama memohon penyertaan Tuhan lebih jauh. Bapa Surgawi, di tengah-tengah pandemi kami masih bisa merayakan ulang tahun jemaat-Mu, gerejamu GBI Plaza Pasifik Kasih Kristus Kelapa Gading. Untuk yang ke-14 tahun, Tuhan telah menuntun seperti seorang bapa menuntun anak-anaknya berjalan dalam perjalanan dari satu musim ke musim lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain.
dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih untuk 14 tahun ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat ulang tahun yang ke-14. Api telah dinyalakan, berarti semangat kita sudah dinyalakan. Teruslah menyala di tengah kegelapan, bukan hanya untuk 14 tahun, sampai Tuhan akan kembali. Kita mengucap syukur, kita meniup bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat ulang tahun, saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk saudara-saudara sekalian. Bukan hanya untuk GBI Plaza Pasifik, tapi juga untuk Gereja GBI Palem Lestari. Kita sama-sama ikut bersuka cita untuk perjalanan yang sudah 14 tahun ini. Ke depan Tuhan memberikan hari-hari yang baik, hari-hari yang indah, hari-hari berkemenangan. Tuhan berkati. Shalom. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus yang ke-14. Dan kami berharap GBI Kasih Kristus boleh menjadi berkat dan lebih banyak jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Upa Labuhari bersama dengan keluarga besar Labuhari mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Kasih Kristus yang ke-14 pada hari ini. Semoga dengan ulang tahun yang ke-14 ini Kasih Kristus maju terus dalam memberikan pelayanan kepada jemaat yang ada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tuhan memberkati. Amin. Selamat ulang tahun untuk GBI Kasih Kristus Kelapa Gading yang ke-14. Terus maju dan tetap menjadi berkat buat sesama. Happy birthday! Selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik yang ke-14. Sukses dalam pencapaian visi dan misi bagi kemuliaan Kristus. Selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik yang ke-14. Semoga semakin diberkati Tuhan, semakin banyak jemaatnya, dan semakin berjaya. Semoga kita dapat beribadah offline lagi dan bertatap muka. COVID cepat berlalu. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadimu. Tuhan memberkati. Shalom. Kami mewakili Taman Palem Lestari mengucapkan Selamat ulang tahun GBI Kasih Kristus Plaza Pasifik yang ke-14 tahun. doa kami Kiranya terus menjadi berkat, membawa banyak jiwa Bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita tahu bahwa di kemerdekaan ini Tuhan mengingatkan kita bahwa hanya Yesus saja si pemerdeka sejati. Dia bebaskan kita dari dosa, Dia tebus kita dari kesalahan, Dia sembuhkan dari sakit, Dia berkati kita dari kemiskinan, Dia selesaikan dari masalah, dan Dia kalahkan kematian untuk kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Saudaraku, di akhir dari ibadah ini, kita telah merayakan ulang tahun GBI Plaza Pasifik secara sederhana karena situasi pandemi ini. Namun kita tetap bersyukur
Marilah kita minta penyertaan Tuhan. Saya meminta saudara dengan hormat untuk sama-sama berdiri, memohon kepada Tuhan untuk penyertaannya untuk tahun-tahun ke depan. Mari kita sama-sama berdiri. Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah penyertaannya. Tuhan, kami bersyukur. Engkau bukan saja setia untuk menebus kami, tapi Engkau setia menjaga kami. Engkau setia selalu membebaskan kami, mengembalakan kami, melindungi kami, menjaga kami dari satu hari ke hari lain, hingga sampai tahun ke-14. Maka dari tahun ke tahun Engkau akan memimpin kami kembali. Kiranya Tuhan dengan rahmat-Mu, kasih setia Bapa, cinta dari Yesus, kekuatan perlindungan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai kami dari satu tahun ke tahun yang lain, dari satu hari ke hari yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.